Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi lisani, Allahumma afini fi lisani, Allahumma afini fi qalbi. Baik, pada kesempatan kali ini saya Dirsis jadi dari Sekolah Tinggi Muslim SMB ingin menjelaskan terkait substansi dari khiyar. Nah, khiyar sendiri adalah hak pilih dari satu pihak ataupun dua orang. Nah, apakah ingin melaksanakan atau ingin membatalkan akad yang telah terjadi. Nah, yang mana ini bisa memberikan kesempatan bagi pihak-pihak kedua itu, maupun dari pihak si A dan juga bisa dari pihak B. Nah, yang mana dalam khiyar sendiri haruslah berdasarkan melakukan jual beli itu didasari dengan harus suka sama suka ataupun dengan keridoan. Nah, untuk macam-macam khiyar itu ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar alibi, dan khiyar tadlis. Nah, untuk khiyar majelis sendiri adalah khiyar yang dilakukan ketika antara penjual dan pembeli nih. Pembeli berada dalam satu tempat jual beli. Nah, apabila terjadi akad serta dari salah satu penjual atau pembeli telah meninggalkan tempat akad, maka hak khiyar tadi itu telah hilang. Kemudian ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini adalah yang dilakukan untuk mempertimbangkan proses perniagaan atau perdagangan selama beberapa hari, di mana nih ada mempertimbangkan batas maksimal, bisa 3 hari, 7 hari, 7 hari 3 malam dan sebagainya. Apabila tempat telah sampai pada hari yang ditentukan, maka proses jual beli itu harus segera diputuskan kepastiannya. Terus juga ada khiyar aib. Khiyar aib adalah yang telah terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai kecacatan, kekurangan barang setelah terjadinya akad, sehingga pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual dan penjual harus menerimanya. Kemudian ada khiyar tadlis, yang dilakukan selama 3 hari oleh pembeli, diakibatkan penjual menyamarkan barang dan menambahkan harganya. Nah, apa sih urgensinya? Nah, untuk urgensinya sendiri adalah jadi bisa tadi memberikan kesempatan bagi misalkan dalam jual beli ya, dalam penjual dan pembeli. Mungkin dari sisi pembeli sendiri ya, misalkan si pembeli ingin membeli suatu barang, namun harga yang dipesan ini tidak sesuai dengan keinginannya, maka hak akad ini akan menjadi tidak baik ataupun menjadi hilang gitu, dan haruskan mungkin diganti gitu. Terus juga ada khiyar, terus ada berikan kesempatan bagi pembeli, misalkan si pembeli ini sudah memberitahu terkait barang-barangnya, ini dan itu, terkait kualitasnya, harganya dan sebagainya. Nah, si pembeli ini malah masih bisa dibilang tidak jadi dalam membeli. Nah, ini dalam untuk urgensi dalam mempelajari urgensi dalam khiyar sendiri. Jadi manfaatnya itu untuk menghindarkan proses dalam jual beli dari faktor yang namanya penipuan. Terus juga jual beli tadi yang sebelumnya sudah disampaikan didasarkan dengan atas suka sama suka, atas keridoan. Nah, jadi terus juga manfaatnya ataupun tujuannya untuk menghindarkan rasa penyesalan bagi penjual maupun pembeli. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.